Siapa sih yang nggak mau punya rambut sehat, tebal, berkilau, dan bebas ketombe kayak model iklan shampoo? Sayangnya sekitar 50% orang di dunia mengalami ketombe. Padahal sudah coba berbagai shampoo tapi ketombe bandel dan nggak mau pergi. Apa sih penyebabnya? Ini kata dokter. Di dunia kedokteran, ketombe disebut pityriasis capitis. Ketombe ini menyebabkan kulit kepala dan rambut terlihat kotor karena terkelupasnya sel-sel kulit mati di kulit kepala jadi serpihan berwarna putih atau abu-abu. Serpihan ini bisa menempel di rambut hingga jatuh ke bahu dan mengotori baju. Selain terlihat kotor, ketombe juga bikin gatal dan tentunya bikin gak pede. Normalnya, lapisan sel kulit mati di kepala akan berganti dan mengelupas secara rutin. Pengelupasan sel kulit mati ini sangat kecil, gak terlihat dan gak menimbulkan masalah. Tapi pada orang-orang yang mengalami ketombe, lapisan kulit kepalanya mengalami sedikit gangguan. Pertumbuhannya yang terlalu cepat bikin sel kulit mati menumpuk. Jadi, sel-sel kulit mati yang terkelupas bisa terlihat kasat mata karena ukurannya cukup besar. Inilah yang namanya ketombe. Ketombe biasanya dialami di usia 20-an dan lebih sering pada laki-laki dibandingkan perempuan. Karena usia 20-an terjadi peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit kepala. Nah, laki-laki memiliki ukuran kelenjar minyak yang lebih besar dan lebih aktif, yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Jadi, kulit kepalanya lebih berminyak. Nantinya, si minyak ini bisa mensponsori pertumbuhan jamur di kulit kepala yang juga bikin ketombe. Jamur Malassezia adalah jamur yang udah jadi penghuni tetap di kulit kepala manusia dari zaman dulu. Keberadaan si Malassezia pada kondisi normal tidak sampai mengganggu. Tapi pada orang berketombe, pertumbuhan jamur ini berlebihan sampai-sampai bikin infeksi, gatal, dan kemerahan. Pertumbuhan jamur ini juga didukung sama kondisi kulit kepala yang berminyak dan lembab. Walaupun terjadi akibat infeksi jamur, ketombe tidak menular. Selain peran si jamur, pengaruh lingkungan seperti iklim, paparan matahari yang berlebihan, perubahan hormonal, stres psikologis, iritasi akibat shampoo berlebihan, kotoran dan debu, terlalu sering menyisir rambut, kelainan syaraf, serta keadaan imunitas terganggu juga bikin ketombean. Lalu, gimana cara efektif membasmi ketombe? Jangan gunakan sembarang shampoo. Gunakan shampoo yang mengandung zat anti ketombe seperti zinc. Zinc pyrithione atau ZPT efektif melawan Malassezia dan menghambat pertumbuhannya. Selain itu, ZPT memperlambat produksi sel kulit baru dan mengurangi turnover atau pergantian sel kulit dan mengatur produksi sebum. Asam salisilat bekerja sebagai keratolitik yang membantu pengelupasan penumpukan sel kulit mati di kepala sehingga ketombe berkurang. Juga memiliki efek anti radang dan antibakteri. Sulfur juga membantu pengelupasan penumpukan sel kulit mati di kepala dan sebagai antibakteri. Selenium sulfida memiliki efek anti jamur yang efektif mengatasi jamur penyebab ketombe, juga dapat memperlambat proses turnover sel kulit kepala. Ketoconazole, zat ini dapat mengganggu pertumbuhan jamur dan efektif membunuh jamur. Shampoo anti ketombe sebaiknya dibiarkan dahulu 5-10 menit barulah dibilas sampai bersih. Shampoo dapat dipakai setiap hari selama minggu, kemudian dilanjutkan 1-2 kali dalam seminggu untuk pemeliharaan. Habis keramas, segera keringkan rambut supaya kondisi kulit kepala nggak lembab dan bikin si jamur makin betah berkembang biak di kepala. Batasi penggunaan produk perawatan rambut seperti gel, pomade, dan hairspray. Jangan lupa hindari stres. Tapi kalau ketombe yang dialami bikin gatal makin parah, bikin kulit kepala memerah dan bengkak, bikin rambut rontok hingga kebotakan, dan tidak juga membaik meski sudah menggunakan shampoo anti ketombe, sebaiknya berkonsultasi ke dokter kulit. Ini kata dokter tentang ketombe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.